Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rio Pos, jumpa lagi dengan saya Muhammad Amin di Atan Sengat Show. Terkagum pandang pada piramid, takjub pada sang perancang. Selamat datang Bang Abdul Hamid di Atan Sengat Show, kita berbincang. Wes, luar biasa. Sahabat Rio Pos, tamu kita hari ini adalah Abdul Hamid. Apa, dokterandus atau apa, Bang? Kita sarjana perikanan. Oh, SPI ya? SPI dan MSI. MSI, SPI, MSI. Iya. Abdul Hamid, SPI, MSI. Beliau adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih asal Provinsi Riau. Iya. Nah, itu yang aktual sekarang. Ya. Tapi bagaimana latar belakang beliau? Kita tanya langsung pada orangnya. Silakan Bang Abdul Hamid. Baik, terima kasih Bung Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi Bung Amin berpantun, kita paksa berpantun juga kita. Silakan Bang. Besar langsat di Kuala Betung, Ah. langsatnya condong keampaian. Mm-mm. Banyak hajat yang kita kandung dalam kesempatan ini akan kita sampaikan. Alhamdulillah. Ya, pemirsa di mana saja berada, baik di dalam perjalanan mobile ataupun di pusat kota Pekanbaru atau di daerah mana saja di Provinsi Riau yang kami sampaikan. Pertama adalah terima kasih kepada pemirsa, pendukung, pemilih dan para orang tua kita. Terutama keluarga yang mensupport kita untuk maju di DPD RI. Alhamdulillah kita sudah kondisi sudah masuk ke 4 besar. Ya. Walaupun dalam proses hari Calon ini terpilih lah ya. calon terpilih dengan perolehan suara 4 besar, dan itu cukup cukup meyakinkan sebetulnya kan, dengan proses dengan 189.171 suara yang kita peroleh di perolehan suara di DPD Provinsi Riau. Dan sebelum itu kita masuk ke dasana, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya lengkapnya Haji Abdul Hamid SPMSI, lahir di Pangkalan Lesung, kelahiran kurang lebih 55 tahun yang lalu. Dan latar belakang saya sebenarnya adalah seorang wartawan, jurnalis. Saya pernah di TPI 9496, Televisi Indonesia, kemudian pernah di Rio Pos 97, sampai RTP sampai 2003, dan 2003 saya menjadi anggota KPU Kabupaten Pelalawan selama 2 periode. Selanjutnya KPU Provinsi Riau 1 periode, dan dilanjutkan dengan 3 periode di tim pemirsa daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Riau. Jadi lengkap ya. Jadi cukup lengkap, dan itu dari jaringan komisioner KPU, kemudian pernah jadi hakim juga, pemeriksaan hakim di DKPP etik, ya, TPD di Provinsi DKPP, Riau. di tingkat provinsi. Provinsi. Dan nanti menjadi senator. Dari Insya Allah. komisioner menjadi senator. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Sebelumnya saya lupa tadi mengucapkan selamat kepada Bang Abdul Hamid. Saya panggil Abang aja karena udah biasa Abang ya. Mungkin nanti kalau di acara formal Bapak lah kan. Tapi sekarang Abangnya pakai Bung juga Pak. Bang Hamid. Saya dengar cerita katanya Abang pun tidak nyangka bisa terpilih sebagai anggota DPD, karena kita nengok petahana masih ada ya. Kemudian nama-nama besar itu ikut ya. Tapi kok seorang Abdul Hamid yang terpilih? Nah, itu gimana ceritanya tuh Bang? Pertama, yakinkan diri kita, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Karena di tengah orang menuhankan duit untuk menjadi pemenang, kita kembalikan kepada kitanya. Kalau Allah berkehendak, tidak mungkin. Nah, itu dia. Walaupun dengan keterbatasan sarana-prasarana, itu kita yakinkan. Dan kita banyak berguru juga sama baik orang tua kita, kita mohon doa restu. Kemudian kita juga berguru pada petahana dan menerima masukan-masukan, itu kita terima. Mau petahana ini memberi bahkan saya masih berguru kepada petahana, mereka mau mengajarkan. Bahkan dia yang mengajarkan sebelum kita berguru, itu luar biasa ya gitu. Oh gitu. Iya. Dan menariknya gini, ada satu ketika teman kita, adinda kita Edwin ke Pelalawan, Abang masih di KPU, dia bilang gitu. Enggak lagi Ben, cuma Abang mau calon DPD. Masuk Bang, kita bergabung. Dari mulut Edwin, kita kuasai Bang, Abang kuasai 3 kabupaten. Dengan
ilmu yang diberikan Edibet itu kita kembangkan. Kalau tiga kabupaten dengan 1 calon, sekarang Pelalawan itu ada 4 calon. Kita kembangkan menjadi 6 kabupaten. Seperti itu gitu. Dan sekarang ini katanya yang dari Pelalawan juga paling banyak ya? Iya, jadi yang jadi. Ya, dari 4 calon itu 3 masuk 10 besar. Saya sendiri, kemudian ada Sawitri, ada Biran di nomor 10. Oh, berarti dengan Sawitri dua orang dari Pelalawan. 2 orang dari Pelalawan. Sawitri itu dua nomor 3 suara besar, saya nomor 4. Tapi tadi menarik, Abang berkolaborasi dengan Pak Edwin Pratama Putra. Iya, iya. Itu bagaimana tuh ceritanya? Sebetulnya kami ada hubungan inilah kan, kita sama-sama kita dari satu alumni SMP 1 Bangkinang, SMA 1 Bangkinang, kemudian kita dekat hubungan. Dia memberi banyak petuah lah gitu kan, macam mana memenangkan suara hati rakyat, kemudian mempersempit gerak supaya operasional itu lebih mudah gitu kan. Dan setelah dia memberikan ilmunya sama kita tentang bagaimana penguasaan tidak terlalu melebar. Kemudian pada saat di gerak jalan di KPU Provinsi Riau kita jumpa lagi sampai dia mengatakan, Bang, suara Kanda juga cukup hebat di Kampar itu. Luar biasa juga Abang bisa ada suara di Tambang, di Kampar, di Rumbio, itu sebelum apa? Di Bengkuang, sebelum pemilu. Pada saat dari mana tahu? Dari mana? Nah, jadi kita loh kok ada. Jadi Kanda tuh bisa nomor 4 di Kampar gitu, kata Edwin gitu kan. Itu dari survei atau dari hasil survei yang dia lakukan kan gitu, seperti itu. Ya, jadi cuma suara Kanda tidak ada di sini. Contoh tanda Kanda datang ke situ. Jadi itu ilmu-ilmu seperti itu kita serap. Kemudian ya kita laksanakan gitu. Itu kan masukan-masukan. Jadi diisi yang kosong-kosong tuh diisi gitu ya. Nah, jadi artinya kita sampai ke daerah itu, kemudian kita pergi ke tempat yang disarankan. Tentu saja ini kan tidak terlepas dari jaringan yang kita bangun selama ini. Kan jaringan alumni, jaringan kawan-kawan mantan-mantan penyelenggara ini kan. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi bagi pencalonan ini. Dan intinya dari sebuah pemenangan itu kita harus mempunyai jaringan yang cukup kuat, tersebar banyak, dan kemudian cukup solid. Itu aja persoalannya gitu kan. Nah, di samping itu memang kita harus yakin memang samping jadi gini, untuk menduduki atau memenangkan sebuah pertandingan dalam tanda petik di pemilu ini, kita harus bangun jaringan vertikal dan horizontal. Nah, itu dia. Tadi yang vertikal saya katakan tadi, tengah orang menuhankan duit untuk menang, kita bangun jaringan ke Tuhan itu terus gitu. Tapi jangan bukan itu yang jarang tuh, Bang, ya? Itu yang orang yang lupa gitu kan. Oh, tidak ada duit, tak ada duit, tak duduk gitu kan. Nah, padahal kita dengan prasarana apa adanya, kita yakin ke Allah Ta'ala gitu kan. Kita berdoa. Nah, bukan hanya kita saja, kita jumpa teman-teman, tuan guru, Pak, mohon doa gitu kan. Teman-teman doa gitu kan. Terutama dari pihak keluarga, ada orang tua sendiri, itu jelas kan. Kalau survei sendiri sebelum pemilihan, Abang tuh memang masuk atau sebenarnya belum gitu di survei? Saya juga heran gitu. Saya tidak yakin. Seperti informasi dari tim kita di Kuansing, Bang, ketua nomor 4 ketua. Oh, dapat informasi dari mana? Dari sini gitu. Oh, ya. Di Kuansing. Gitu. Tapi informasi ternyata menurut dia itu bukan hanya Kuansing, itu Seriau waktu itu. Oh. Nah, gitu ya. Kemudian sempat naik nomor 3, kemudian turun nomor 5 gitu kan. Nah, di Kampar nomor 4 gitu. Jadi sebetulnya dalam pikiran saya, loh orangnya tahu dari mana? Itu sebelum pemilihan. Sebelum pemilihan, jauh sebelum berarti itu. Sudah ada memang di survei-survei Abang ya, udah masuk besar gitu. Masuk 4 besar gitu. Padahal kita boleh lihat jadi banner kita boleh host spanduk itu kan sangat terbatas. Hampir tak ada di Pekanbaru pun sedikit apalagi di daerah. Mungkin Abang di mana aja yang Abang? Total itu keseluruhan yang saya cetak untuk banner ukuran 50 kali 100 meter itu. Kecil ya berarti ya? Itu hanya 1000 buah. Ditambah 50 cm kali 100. Jadi bukan boleh hotel banner. Banner ya. Tambah lagi bantuan adik-adik yang cetak. Hanya 1000. Kemudian dicetak oleh adik-adik sekitar 300 atau berapa itu mereka cetak. Kemudian itu mereka seluruh bantu. Riau itu. Seriau gitu. Mengapa pikiran 1000 tapi suara Abang 180. Iya.
Jadi bannernya berapa? kita cetak 189.000. 171 ya, 189, 171. Ya. Dengan 1000 banner. Ya, 1000 banner ditambah dengan kartu nama 80.000. Terus ditambah adik-adik juga sebagian kan. Jadi cukup kemudian sedikit sebenarnya. Iya. Kalau secara jumlah itu sedikit. Iya. Kemudian ditambah lagi kartu-kartu nama yang kita sebarkan melalui grup-grup sosial, WA grup, kemudian Facebook, kemudian itu nggak dicetak lah. Nggak dicetak kan, tinggal kirim kawan-kawan. Jadi faktor utama berarti bukan itu bang ya? Bukan itu. Jadi kedekatan yang kita bangun melalui kuasa Allah Ta'ala itu jelas tuh. Kemudian tim-tim kita nggak banyak. Katanya ada juga yang di suatu daerah abang tak kampanye, tak ada baliho, tak ada banner, tak ada nyebarkan apa, tapi suara abang banyak gitu. Ya. Praktisnya memang yang pernah saya tempuh tanahnya pada saat pemilu itu hanya 6 kabupaten. 6 kabupaten? Pelalawan, Siak, Kampar, Pekanbaru, Kuansing dan Inhu. Itu pun Inhil tidak? Inhil tidak. Meranti tidak? Tidak. Blangkalis? Ya, artinya 6 kabupaten kota lain itu tidak pernah kita jejak. Gitu. Ya. Sama sekali tak? Sama sekali. Ya. Tapi ada suara bang? Tapi suara kita justru banyak itu di Inhil. Justru di Inhil banyak? Di Inhil abang peringkat berapa? Di Inhil, di Rohil, saya peringkat 1. Di Inhil? Iya. Oh luar biasa. Tidak pernah sampai ke Inhil, tetapi tapi peringkat 1 di Inhil. Iya. Faktornya apa tuh? Di Inhil itu kita dapat suara 39.461. Hampir 40.000 di sana, 39.000 kan. Biasa 40.000 dengan tanpa datang, baliho juga enggak ada. Nggak ada. Cuma melalui teman-teman caleg di provinsi, ya gitu, Bung Hamid, saya besok mau turun. Tolong 2.000 kartunya Pak sini. Kita kasih 2.000 gitu kan. Dikirim aja ya. Nah, langsung saya serahkan sama dia gitu. Jadi itu yang kita lakukan kawan-kawan. Tapi tak pernah langsung ya. Jumpa Tapi di Pekanbaru titip itu kayak gitu ya. Tapi informasi yang kita dapat, alhamdulillah Allah utus di sana ada UAS yang dibawa oleh Wahid gitu kan. Wahid sebagai calon DPR RI nomor 1. Kemudian kampanye UAS informasi pada 7 titik di Inhil itu membawa misi 3 Abdul. 3 Abdul Somad, Abdul Muhaimin, Abdul Wahid. Muncul kita Abdul Hamid, cawapres. Iya, Abdul Somad, Abdul Wahid, Abdul Muhaimin. Muncul nama kita Abdul Hamid. Wah, ini dia Abdul keempat ini. Jadi itu berpengaruh menurut teman-teman itu sangat berpengaruh. Ya. Makanya itu peringkat 1 di Inhil. Ya, peringkat 1 di sana itu. Jadi kita juga yang di 6 daerah, 5 daerah lainnya juga seperti itu. Kita tidak tahu faktornya apa. Daerah-daerah pesisir enggak suara bang cukup. Suara kita cukup dominan di Rohil itu 19.000. Kemudian di Meranti kita dapat 5.800 sekian. Di Dumai 6.000-an. Kemudian di Kuansing kurang lebih 7.000-an. Artinya ya cukup inilah kan. Alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah. Tapi itu yakin itu semata-mata bukan kehendak kita gitu. Ada yang mengutus ke sana, kemudian dibeli ke lapangan jalan kita dan digerakkan hati gitu. Padahal tentu orang lain juga punya usaha juga kan, usaha juga. Tapi mungkin jatuh pilihan itu masyarakat kepada Abdul Hamid, seorang Abdul Hamid gitu. Kan Allah yang menggerakkan hati seseorang kan gitu kan. Yang faktor lain tentu saja ini perlu sebuah penelitian yang mendalam kan. Karena kalau 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu kan tentu ada survei juga. Itu sudah sampai 4 besar Bang? Itu tidak kita dalami. Tidak di dalamnya. Karena kita memang kita baru fokus ke sini itu setelah masuk tahapan-tahapan baru. Sebelum itu kita bolak-balik bertanya sama kawan-kawan di Jawa. Ada beberapa tokoh-tokoh lah gitu kan, macam mana peluang-peluang semacam. Dan mereka katakan memang Pak Hamid punya peluang. Punya peluang. Dan apalagi ketika kita memperoleh nomor urut 1 di DPD dan itu bersamaan dengan salah satu capres dan yang berlaga gitu kan. Itu faktor-faktor yang diuntungkan.
Itu faktor yang tidak terduga. Yang tak terduga. Capres nomor 1, partai nomor 1, termasuk calon DPD nomor 1. Itu hal yang nomor 1 seorang Abdul Hamid itu yang mengantarkan salah satunya orang, oh ini mungkin mendukung Capres 01 juga dan mendukung partai 01 juga. Jadi unik ini memang. Ternyata di lapangan kita, kalau kok bisa milih, oh saya tengok nomor 1 ini ada gelar H-nya gitu. Haji gitu. Oh ya saya pilih inilah sebagai seperti itu. Saya tengok dari foto calon ini yang mirip presiden itu pakai jas itu ya Pak Hamid gitu. Wah itu. Abang pakai jas? Iya, pakai jas gitu Pak Hamid. Kemudian dari sisi kemudahan mencari calon. Daripada repot-repot cari yang lain kan nomor 1 aja coblos kan nggak kenal juga yang ada seperti itu, banyak faktor memang. Dan mungkin kayaknya banyak yang tak kenal calon DPD mungkin ya, karena itu mungkin masyarakat ya sudah nomor 1 aja nih gitu. Bisa jadi memang faktor, ya banyak faktor lah, tapi untuk ini kan perlu sebuah penelitian lagi ya. Dan saya pikir ini peluang bagi adik-adik mahasiswa sarjana S1, S2 gitu kan, untuk meneliti ini faktor apa sih yang pengaruhi seseorang itu terpilih di DPD gitu. Nah, kalau rekan kita Arif Eka, Sawitri itu mereka dengan brosur baliho dengan luar biasa. Dengan kekuatan mereka lah. Saya salut gitu kan. Kemudian teman-teman juga mengandeng partai sebagian gitu kan. Kalau kita memang murni tidak ada bergabung sama partai. Itu yang alhamdulillah ini saya pikir sebuah anugerah bagi saya, sebuah kepercayaan, kan saya yakin ini untuk menjaga amanah ini ya. Saya akan perhatikan di mana basis-basis terutama saya di beberapa daerah, karena hampir semua daerah merata gitu. Cuma ada beberapa tempat yang tinggi dan tidak ada yang kosong. Kalau di Pelalawan? Di Pelalawan itu kita hanya dapat 17.000. Urutan berapa? Nah, urutan saya lupa apa ketiga atau keempat. Oh, malah justru kurang ya? Kurang, iya. Malah yang mencengangkan justru di Inhil di tempat lain malah gitu kan. Di Kampar saya malah 19.000. Yang urutan 1 selain di Inhil ada lagi? Saya nggak terpantau kali tentang berapa suara perolehan nomor 2, 3, 4-nya. Tapi memang di Inhil itu kan ada calon bawaan dari Inhil. Kemudian ada calon juga tinggal Pekanbaru, tapi kan keluarga suaminya ada di Inhil seperti itu. Kemudian ya jaringan lain-lain lah jaringan. Tapi memang kita memang perlu juga kita sampaikan kawan-kawan yang dulu mantan penyelenggara itu masih mendukung gitu kan. Kita kontak, "Bang, bro, ini Bang Hamid mau calon ini." Bantu, "Siap Bang, siap." Baik, sahabat Riopos, kita lanjutkan berbincang dengan Bang Abdul Hamid. Selamat sekali lagi Abang terpilih sebagai 4 besar calon anggota DPD yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ya. Tapi kan kita dengar dari MK ini ada gugatan dari saingan terdekat Abang. Yang tadi Abang sebut juga sebenarnya mentor Abang ketika pemilihan, yaitu Edwin Pratama Putra. Nah, di sini saya catat suaranya itu 185.403, sementara Abang 189.171. Jadi bedanya sekitar 4.000-an ya. Sekitar 4.000. Kalau misalnya Edwin ini berhasil menang di MK, nah tentu kursi Abang yang apa nih? Sekarang ini kan lagi digoyang berarti kan? Kan? Itu memang yang digugat kan bukan calonnya, bukan Abang lah, tapi KPU. Tetapi kalau KPU kalah, dampaknya tentu ke calon lain. Gimana pandangan Abang? Pengalaman kita di sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi ataupun di tingkat penyelenggaraan lainnya, yang namanya yang digugat dengan MK itu ada PHPU, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dan ketika rapat-rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, KPU Provinsi, bukan KPU RI, selisih itu nggak dapat gitu. Di mana yang berselisih, di TPS mana, berapa jumlahnya itu nggak diketahui. Apalagi jumlahnya 4.000-an ya, cukup besar. 3.768 nggak salah selisihnya gitu kan. 4.000 Artinya kalau yang namanya PHPU itu perselisihan hasil dan
Dan hasil terdekat itu adalah nomor 4 dan nomor 5 yang berselisih. Yang digugat itu kan KPU RI, bukan kita memang. Jadi kita sangat yakin maka proses ini itu akan ditolak gitu. Akan ditolak. Abang yakin kursi Abang masih aman gitu? Iya, kita sangat yakin kalau memang yang digugat itu persen hasil pemilihan umum. Kalau yang digugat itu adalah persoalan ada pemalsuan tanda tangan. Nah, tanda tangan itu juga bukan hanya pada satu orang calon, tapi tanda tangan juga ada pada calon saya sendiri juga ada tanda tangannya orang. Tapi saya menganggap itu bukan pemalsuan, karena itu dia tanda tangannya orang, tanda tangan dia sendiri, kemudian ada namanya nama dia sendiri. Kecuali nama-nama saya dia yang tanda tangan misalnya kan, nah, kan seperti itu. Ini enggak gitu. Dan itu tanda tangan itu bukan hanya pada calon DPD, tapi calon presiden juga tanda tangan orang yang sama. Di DPR terkait nomor urut itu pada partai yang sama itu juga orang-orang yang sama. Nah, jadi kita bahkan kita sampaikan ketika rapat pleno di KPU provinsi, saya juga dapat tanda tangan, tapi saya menganggap itu bukan pemalsuan gitu, bukan pemalsuan. Yang seperti itu sudah diproses juga di tingkat Bawaslu. Itu sudah diproses di Bawaslu, ya. Di KPU sendiri secara ya di KPU itu sudah selesai. Artinya tidak ada persoalan hasil. Nah, kalau itu ada dugaan pemalsuan, itu bukan masih di KPU, itu ke Bawaslu. Bawaslu atau Gakumdo, Gakumdo atau ke pidana murni pemalsuan. Kemudian ketika ini diangkat penetapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU RI, itu juga tidak terdapat hasilnya. Yang bersih itu mana? Akhirnya KPU RI sudah menetapkan itu. Namun ada 2 orang rekan kita yang mengajukan, 3 orang mengajukan ke Bawaslu RI. Dan itu tetap diproses lagi Bawaslu RI melalui proses persidangan pembuktian di Bawaslu Provinsi Riau. Dan di Bawaslu Provinsi Riau ternyata setiap tahapan pelaksanaan pelanggaran pemilihan umum itu tidak ada yang terlanggar oleh KPU. Jadi putusan dari 3 pemohon itu tidak perlu kita sebutkan orangnya, gitu kan. Itu ditolak, ketiga-tiganya ditolak oleh Bawaslu Provinsi Riau. Kemudian tentu Bawaslu ini atas perpanjangan Bawaslu RI. Dan atas penolakan ini semakin menguatkan kita, ini kan menjadi barang bukti kita untuk maju di Mahkamah Konstitusi. Kemudian pertanyaannya, mengapa saya tidak maju sebagai pihak terkait? Saya sudah dalami berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang menjadi barang bukti di MK itu adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Kemudian ditambah lagi adanya penolakan dari pihak Bawaslu Provinsi Riau atas nama Bawaslu RI atas permohonan 3 pemohon ini dan tidak terbukti. Nah, jadi bukti penolakan ini menambah bukti-bukti sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi, akhirnya menguatkan penolakan Bawaslu Provinsi Riau atas nama Bawaslu RI itu jelas memperkuat penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU RI. Jadi kalau materinya yang sama, ya karena saya juga akan membawa materi yang sama, yaitu rekapitulasi penghitungan suara provinsi, kemudian sidang-sidang di Bawaslu Provinsi, kemudian di KPU RI dan KPU, dan kemudian penguatan-penguatan lainnya sama dengan yang saya ajukan, tak perlu kita harus tampil. Biasanya itu kalau calon yang lain yang kira-kira bisa berpotensi itu diikutkan dalam sidang atau jadi pihak terkait atau pihak terkait bisa jadi ya? Ya, jadi kita bisa mendaftar sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi. Bisa mendaftar juga. Bisa mendaftar karena ada diberi ruang. Mau ini enggak? Kita awalnya kita ingin mencoba dulu, kita mendalami dulu. Ini kita perlu tampil atau tidak. Tapi kita ingin mengikuti proses penetapan rekapitulasi di Provinsi Riau. Kemudian rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU RI. Kemudian ada gugatan dari pihak 3 calon di Bawaslu RI, kemudian dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Riau untuk melaksanakan sidang-sidang pembuktian. Ternyata memang itu juga ditolak, gitu kan. Jadi penolakan itu menguatkan kita bahwa tidak terbukti adanya pelaksanaan pelanggaran pemilihan umum di tingkat setingkat baik itu di tingkat
artinya di tingkat penyelenggaraan pemilihan umum lah, di tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi maupun sampai ke KPU RI. Jadi abang memutuskan untuk tidak ikut sebagai pihak terkait di MK nanti gitu. Jadi kalau ada sidang MK yang menyidangkan gugatan dari Edwin misalnya atau Alpasirin satu lagi Alpasirin juga ini padahal suaranya agak jauh juga tuh ya. Kita juga tidak ikut abang ya. Kita tidak ikut. Sebagai pihak terkait. Karena itu jelas materi gugatannya sama, materi yang jadi barang bukti oleh baik itu oleh KPU RI tentu materi yang sama, materi rekapitulasi kemudian penolakan hasil. Loh, kalau materi yang sama itu kan mubazir saja sudah kita ikut. Biarkan pihak pemohon langsung berhakkan ke termohonnya ke pihak KPU. Jadi kan yang ingin diubah itu kan putusan KPU-nya. Nah, salah satu dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon ini, penggugat ini, itu kan dengan sirekap. Ketika sirekapnya masih 60%, suara yang bersangkutan Edwin ini lebih tinggi 7.000 dari abang. Gitu. Jadi itu masih 60%. Nah, ketika sampai 100%, tahu-tahu dia kalah dan abang yang unggul. Gimana tuh, Bang? Iya, jadi kita jelas seperti ini. Sirekap itu sistem informasi rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU untuk transparansi bahwa sudah sampai setakat ini jumlah perolehan suara segini, persentasenya segini. Jadi itu tidak bisa digunakan sebagai bahan bukti. Karena itu informasinya masih rekap informasi kan. Nah, tapi yang dipakai sebagai penetapan itu adalah penetapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS, kemudian tingkat PPK, kemudian tingkat KPU Kabupaten, kemudian KPU Provinsi, dan finalnya di KPU RI. Rekapitulasi itu yang dilakukan, bukan hasil sirekap. Makanya ketika tidak mempengaruhi orang ketika ini kok KPU ngadat sirekapnya kan, oh ini orang sudah sekian kok KPU masih sekian persen gitu kan, itu tidak berpengaruh. Karena makanya kita tidak. Jadi kemungkinan pasti ditolak juga kalau dalilnya itu gitu. Kalau dalilnya itu ya insya Allah gitu kan akan ditolak. Cuma kan kita nggak boleh juga bahwa kita menang hingga oleh jumawa juga gitu kan, euforia kita memang tidak. Kita hanya berdoa, kita putuskan yang seadil-adilnya, putusan panggilnya seperti itu kita. Macam mana sebaik-baiknya, makanya kita juga sampaikan kepada kawan-kawan penyelenggara, kita harus bekerja sesuai dengan etika penyelenggara gitu kan. Etika penyelenggara itu ada 11 etika penyelenggara terhimpun pada 2 bagian besar, integritas dan profesional. Integritas itu terkait dengan sifat etik mandiri, jujur, adil, dan berkepastian hukum. Kalau itu namanya berkepastian hukum, mulai dari rencana, perbuatan, putusan, itu harus berbasis dengan hukum. Jadi artinya tidak aja, oh ini karena saya kena penasaran, nggak bisa. Gitu. Oh, ini dasarnya apa nih saya melakukan ini, dasarnya apa? Itu penyelenggara. Kalau di luar daripada etika penyelenggaraan itu menjadi bermasalah gitu. Bang, ini berhubungan dengan penyelenggara juga. Abang kan pernah menjadi penyelenggara, menjadi KPU. Dan yang sekarang menjadi anggota KPU mungkin kawan-kawan abang juga. Itu orang mungkin ada juga curiga nih seorang Abdul Hamid nih jangan-jangan dibantu oleh anggota KPU yang notabene mantan kawan-kawan dia. Itu dia. Gimana jawaban abang? Kita menjaga etika penyelenggaraan teman-teman. Makanya kita bersikap profesional. Kita jaga independensi mereka. Ketika sudah masuk tahapan, itu sudah kita cut. Kita tidak pernah berhubung dengan kawan-kawan di KPU dan tidak pernah berhubung kawan-kawan di Bawaslu. Nah, tapi kita punya ruang yang lain pada saat penyelenggaraan. Kita punya kawan-kawan mantan penyelenggara. Sesama mantan. Nah, baik itu di KPU maupun di Bawaslu. Dan kalau sama-sama mantan kan lebih nyambung. Gitu. Masalah gitu ya. Masalah gitu. Kita tidak ada persoalan. Jadi ketika ada teman kita di mantan ketua KPU atau mantan ketua Bawaslu, bro, abang lagi calon nih, bantu abang ya, siap bang. Jadi dia bukan penyelenggara yang dihubunginya gitu, tapi sesama mantan. Tapi kecurigaan itu kan wajar saja, tentu wajar kan, kalau ada yang curiga itu wajar-wajar saja itu kan. Tapi itu tidak kita lakukan, bahkan kita lebih banyak pasif gitu kan. Kita hanya mengontak teman-teman mantan penyelenggara dan itulah jaringan ya kita maksimalkan gitu. Baik bang, tadi abang sempat cerita kalau abang berguru atau berteman dengan Edwin Pratama Putra sebelum pemilihan
Setelah pemilihan ternyata abang mengalahkan dia. Dan persis di bawah dia. Kalau sama-sama kalah abang urutan 3, dia urutan 4, ya enggak masalah kan, masih ketawa-ketawa. Cuma persoalan kita bukan kalah dan menang. Sekarang ini kayak mana hubungan abang dengan dia? Biasa-biasa saja. Biasa aja. Bisa. Jadi artinya gini, karena saya menganggap Edwin itu bukan orang asing. Jadi sebagai saudara kita juga kan. Itu. Nah, saya jumpa di Kampar atau jumpa di KPU RI, kita kan berpelukan biasa. Setelah gitu, pemilu. Kan. Ya selain pada saat usaha rekapitulasi penghitungan suara kita berarti tak ada masalah gitu? Tidak ada masalah karena ya namanya upaya untuk mendapatkan hasil terbaik dia sudah lakukan itu gitu. Tapi dia menggugat. Ya menggugat itu kan salah satu bentuk macam mana penyelenggara itu betul-betul personal kan salah satu pembuktian dilakukan oleh dia gitu kan. Tapi kita yakin penyelenggara kita proporsional gitu kan. Saya coba tinggalkan kawan, makanya saya tidak perlu mendatangkan saksi. Saksi saya hanya berapa yang saya langsung ke rekapitulasi penghitungan suara kabupaten hanya ada di Kampar dan di Inhil. Nah, selanjutnya itu di KPU provinsi hasil dan KPU RI. Selagi kita yakin penyelenggaraan itu memang proporsional, berintegritas, kita tidak perlu lagi mencurigai orang itu mencurigai. Makanya kita yakin dan saat ini misalnya melakukan proses persidangan DPD RI di Mahkamah Konstitusi. Kita yakin saja bahwa yang dihadapi pihak pemohon itu katakan ada 2 rekan kita Edwin dan Alpasirin yang mereka hadapi adalah KPU RI. Dan kita yakin KPU RI menjaga proporsional. Itu personal nama lembaga yang menjaga integritasnya kan, menjaga proporsionalnya gitu. Tidak mungkin juga mereka mengalah. Tidak mungkin gitu kan. Jadi kita serahkan sepenuhnya pada proses penyelenggaraan dan sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi itu selagi itu betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya itu yang ada. Itu yang kita lakukan. Ya. Kita tinggalkan yang lalu, kita menatap ke depan. Ya, siap. Insya Allah abang akan dilantik sebagai anggota DPD, akan berkawan dengan Komeng nanti. Komeng dari Jawa Barat ada 4 orang, dari Riau, dari Jawa Barat 4 orang juga. Abang siap nanti menjadi senator? Ya, tentu saja harus siap. Makanya kita mendaftar gitu. Udah tahu tugas-tugasnya, Bang? Iya, jelas kan. Tugas utama itu kan merancang undang-undang, membuat undang-undang, kemudian mengusahakannya bersama-sama dengan DPR dan lain. Tapi berkawan dengan Komeng jangan-jangan ketawa-ketawa aja nanti. Iya, saya yakin Komeng itu orang pintar dia gitu kan. Tentu pintar pada bidangnya gitu. Jadi kalau berkawan sama-sama orang pintar itu pasti banyak hasil yang kita peroleh, hasil positif gitu. Karena di DPD itu sendiri ada komite-komite yang membidangi gitu kan. Tentu saja kalau dia sesuai dengan bidang yang dia emban di sana, tentu akan hidup suasananya. Kemudian kalau memang itu bukan bidangnya, ya tentu saja dia akan menolak gitu kan. Mudah-mudahan tidak sekedar lucu-lucuan aja nanti ya. Tapi memang betul-betul menjadi perwakilan daerah. Kita sebagai perwakilan dari daerah Riau, apa yang abang akan perjuangkan untuk orang Riau gitu? Ya, ada yang menarik ini, Riau ini kan satu itu pemekaran kabupaten kota. Mengapa Riau itu potensi dimekarkan? Bahkan saya berpendapat Riau itu bisa dimekarkan menjadi 20 kabupaten kota. 20 dari 12 sekarang. Dari 12 sekarang. Lagi bisa. Iya, itu saya yakin gitu. Mengapa? Ini sekedar perbandingan saja dengan negeri tetangga. Dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 5.400.000-an. Tapi daerah tingkat 2-nya itu ada 19. Sumatera Barat. Iya. Kita dengan jumlah penduduk kita 5.700.000-an, hanya 12. Hampir sama jumlah penduduk ya? Iya. Bukan sama, lebih banyak kita. Ini 5.400.000 Sumbar, 5.700.000 Riau. Maksudnya hampir sama, tapi kita lebih banyak. Dan luas kita lebih luas. Gitu. Luas kita lebih luas, jumlah penduduk kita lebih banyak, tapi kabupaten kotanya hanya sedikit. 12 berbanding 19. Maka sangat potensial Riau itu bisa dikembangkan menjadi 20 kabupaten kota. Jadi demi pemerataan, kemudian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita yakin. Di samping itu tentu saja ada hal-hal lain kita
usulkan, kita mintakan kepada pemerintahan terkait otonomi daerah, kemudian disesuaikan dengan kepentingan masyarakat terkait pembangunan yang ada di Riau. Misalnya di bidang sosial apa, bidang pendidikannya apa, tentu kita dalami lagi. Terutama gini, usulan masyarakat itu adalah daerah-daerah bekas-bekas selama ini dikuasai oleh Pertamina gitu. Jalan-jalannya baik itu di Minas, di Duri, di Perawang, di Pulau Lawan, itu jalan-jalan Pertamina itu cuma tempat-tempat pengelolaan minyak Pertamina itu tidak bisa diambil alih oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah untuk dibangun. Nah, tentu ini perlu duduk bersama antara mungkin dengan Pertamina sendiri, dengan Kementerian Keuangan, seperti apa pengelolaan ini. Kalau tidak, lepaskan betul kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerah bisa mengelolanya. Sekarang kan di bawah oleh pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian dan Pertamina. Nah, itu mungkin perjuangan daerah. Perjuangan daerah itu salah satu nanti ya. Salah satu nanti yang itu ketika turun kita ke lapangan di daerah Minas, di daerah Duri, itu usul masyarakat, Pak, tolong diperjuangkan. Karena pemerintah kami tidak mau membangun selagi ini ada hubungnya dengan institusi lain. Karena itu dia. Ya. Abang kan 1 dari 4, artinya suara abang 1/4 lah dari DPD RI ini. Berdasarkan beberapa pengalaman, ada misalnya dulu ada yang legendaris juga, Ibu Maimanah Umar, anggota DPD kita 3 periode itu. Beliau memperjuangkan Otsus misalnya. Beliau menjadi ketua Fornas Otsus Riau. Tetapi sepertinya beliau jalan sendiri kan, yang di 3-nya tidak mendukung. Nah, apa upaya Abang kalau memang Abang memperjuangkan sesuatu untuk daerah Riau, itu bisa mengajak rekan-rekan yang 3 lainnya? Untuk menelurkan sebuah keputusan, sebuah hasil, pertama kita harus solid dulu. Solid dulu, terutama sama-sama di senator. Kemudian lobby-lobby yang kita lakukan dengan kawan-kawan yang lain. Dan terutama juga kawan-kawan DPR RI dari Dapil Riau gitu. Baik itu di Dapil 1 maupun Dapil 2. Jadi untuk mewujudkan cita-cita negeri ini, kita harus bekerja sama dengan kawan-kawan bukan hanya di DPD 4 orang, tapi juga ada 13 orang DPR RI yang duduk. Dan itu harus kita bersama-sama memperjuangkannya. Dan kita tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi DPD itu kan tidak punya gerbong yang dibawanya. Tapi kalau itu DPR kan dia punya ada gerbong partainya. Kalau kita yang lebih banyak per orangnya itu. Jadi harapan kita kepada teman-teman yang juga terpilih di DPR RI dan DPD RI, kita sering-seringlah kita berjumpa, berdiskusi gitu kan terkait dengan pemerintah daerah gitu, Pemprov kah, apa Pemkap kah, Pemko kah gitu kan yang ada di Riau, sehingga ada rumus-rumusan, tujuan-tujuan dan target-target hasil yang kita capai selama 5 tahun ini. Baik, Bang. Itu barangkali ya. Silakan, kita mau closing. Abang sampaikan closing statement sekitar 2 atau 3 menit. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Pertama adalah yakinkan bahwa sesuatu hasil itu jangan digantung kepada benda gitu. Kita yakinlah ada kuasa Allah Ta'ala di situ. Yakinlah bahwa kita duduk ini bukan karena lain-lain. Jangan tuhankan duit untuk menjadi anggota lagi. Tapi duit itu perlu memang. Tapi jangankan kalau tidak ada duit tidak jadi. Itu kan menjadi berubah akidah kita gitu kan. Kemudian pemirsa, saya mohon dukungan dari masyarakat Riau supaya apa yang kita cita-citakan untuk membangun negeri kita ini betul-betul terwujud. Dan mohon maaf dan tolong ingatkan saya kalau saya terlupa, karena kita juga manusia biasa gitu. Itu barangkali harapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Abdul Hamid, calon anggota DPD RI terpilih asal Provinsi Riau. Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan bisa berkawan dengan Komeng dan menjadi wakil dari masyarakat Riau.
sangat menarik closing statement beliau bahwa beliau tidak terpilih karena usahanya, tapi karena ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berjanji akan memperjuangkan masyarakat Riau. Sahabat Riau Post, demikian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Abdul Hamid, Bapak Abdul Hamid, calon anggota DPD RI terpilih dari Provinsi Riau. Terima kasih sekali lagi. Silahkan like, share, subscribe, dan silahkan komen apa yang kita bincangkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.